Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yasri Surya. Video kali ini kita akan membahasnya teman-teman mengenai tentang klasifikasi dan ground check. Klasifikasi di sini akan kita lakukan pada peta citra dengan memperhatikan objek yang berada pada citra tersebut, teman-teman. Nah, langsung saja kita menuju caranya. Di sini kita akan menggunakan aplikasi ArcGIS, teman-teman. Langsung saja ke caranya. Ini kita sudah berada di aplikasi ArcGIS-nya, teman-teman. Langkah awalnya tentunya kita harus mengubah koordinat sistemnya agar sesuai dengan koordinat sistem yang berada pada peta citranya. Langsung saja kita klik kanan pada layers dan kita klik properti, teman-teman. Lalu kita ubah menjadi 49S karena citra saya berada di koordinat tersebut. Lalu kita add datanya dengan cara add data. Lalu kita cari di mana lokasi kita menyimpannya. Lalu kita input datanya dan kita klik add, teman-teman. Dan itu akan muncul data citranya. Lalu kita akan melihat penampakan alam yang berada pada citra ini, teman-teman. Kita zoom terlebih dahulu agar terlihat lebih jelas. Lalu kita klik katalog dan kita cari di mana akan kita simpan data kita. Kanan, lalu pilih new dan kita pilih save file aja, teman-teman. Nah, kita akan membuat polygon agar sesuai dengan klasifikasinya. Contohnya di sini kan, teman-teman, dan kita ubah menjadi polygon. Koordinat sistemnya tentunya sesuai dengan koordinat sistem yang awal. Lalu kita klik OK dan OK, teman-teman. Lalu di sini akan muncul HP-nya, teman-teman. Dan untuk memunculkan editornya, kita akan membuat editor, lalu start editing, teman-teman. Dan di sini langsung saja kita munculkan feature-nya. Kita klik hutannya, lalu kita polygon. Dan kita buat, teman-teman, mengikuti batas-batas hutannya. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita lihat saja sesuai dengan yang terlihat pada citranya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, agar terlihat lebih jelas, kita klik dua kali di sini. Kita pilih halo, teman-teman. Lalu kita klik OK dan akan terlihat di sini, teman-teman. Kita lakukan hal yang sama jika kita melihat objeknya berupa hutan, teman-teman. Dan jika teman-teman ingin menambahnya lagi, teman-teman bisa melakukan hal yang sama, yaitu klik katalog, lalu klik kanan lagi di tempat yang teman-teman simpan tadi, lalu new dan pilih save file, teman-teman. Dan teman-teman bisa mengubahnya apapun yang teman-teman lihat di citranya, misalnya sawah, teman-teman. Dan feature tipenya tetap polygon ya, teman-teman. Dan koordinat sistemnya tentunya harus sama ya, teman-teman. Lalu ya, teman-teman. Dan kita hilangkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu, teman-teman. Pertama kita save edit dulu, lalu kita stop edit, kita editing lagi, teman-teman, dan kita pilih ini. Ini akan muncul sawahnya, teman-teman. Lalu kita klik dan kita polygon. Dan kita cari yang sawahnya, teman-teman. Biasanya sawah ya garis-garis petak, teman-teman. Biasanya seperti ini. Ini, teman-teman. Nah, ini kira-kira sawah, teman-teman. Lalu kita buat seperti yang kita buat tadi, teman-teman. Kita polygonkan sesuai dengan batas yang terlihat pada citranya. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama, teman-teman, yaitu kita hollow, teman-teman, dan terlihat. Nah, teman-teman bisa melakukan hal yang sama sehingga klasifikasi pada seluruh citranya telah dilakukan, teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa membuat datanya. Kita akan beralih ke ground check, teman-teman. Nah, setelah teman-teman melakukan kegiatan ground check atau pengecekan ke lapangan, teman-teman bisa memasukkan data ke dalam Excel, teman-teman. Kira-kira datanya akan seperti ini, teman-teman. Nah, kira-kira akan seperti ini. Di sini kita telah mengambil data koordinatnya pada tiap titik yang kita lakukan ground check, teman-teman.
Di sini citra yang dimaksud sini yaitu hasil klasifikasi yang telah kita lakukan di citra tadi. Dan di lapangan di sini maksudnya yaitu kita survei ke lapangannya teman-teman, apa yang kita temukan. Misalnya sesuai teman-teman antara citra dengan klasifikasi yang kita lakukan, maka kita tulis di sini keterangannya sesuai teman-teman. Apabila tidak sesuai, kita buat tidak sesuai teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan melakukan uji keakuratannya. Nah, teman-teman, kita akan melakukan pengujian pada data ground check kita. Pengujian yang kita lakukan di sini terbagi menjadi dua, yaitu uji akurasi dan uji apa. Uji akurasi pun terbagi menjadi tiga, yaitu akurasi produser, akurasi pengguna, dan akurasi keseluruhan. Akurasi produser yaitu nilai total yang didapat pada klasifikasi citra dibagi dengan nilai total yang didapat pada keseluruhan nilai. Maka didapatlah akurasi sebagai berikut teman-teman. Nah, setelah itu kita lakukan secara menyeluruh sehingga akurasi di tiap objek didapatkan teman-teman. Setelah itu akurasi pengguna. Akurasi pengguna yaitu total yang didapat di lapangan dibagi dengan total keseluruhan hingga didapat akurasi sebagai berikut teman-teman. Nah, setelah itu akurasi keseluruhan atau overall teman-teman. Akurasi keseluruhan atau overall ini merupakan akurasi yang didapat dari penjumlahan nilai data yang cocok di lapangan dengan klasifikasi citra dibagi dengan total keseluruhannya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, biasanya akan terbentuk diagonal teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman dibagi total keseluruhan sehingga didapatlah hasil sebagai berikut teman-teman. Nah, setelah itu kita akan beralih ke uji kappa. Kappa ini terdapat tiga bagian, yaitu observed, chance, dan kappa teman-teman. Observed ini merupakan nilai dari keseluruhan nilai yang cocok dibagi dengan total nilai keseluruhan. Nah, nilai tersebut sama dengan overall yang didapat pada uji akurasi tadi. Langsung saja kita salin hasilnya. Dan chance merupakan nilai perkalian antara akurasi pada citra dan akurasi di lapangan. Begitupun seterusnya dan dijumlahkan. Ini teman-teman, misalnya ini dikali ini tambah ini dikali ini teman-teman. Begitupun seterusnya sehingga keseluruhan data didapat hasilnya sebagai berikut teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mencari kappanya teman-teman. Caranya yaitu kita observed dikurang chance teman-teman, lalu dibagi 1 dikurang chance, maka didapatlah hasil 0,48 teman-teman. Nah teman-teman, nilai kappa yang dikatakan baik berkisar antara 0,61 hingga 0,80 teman-teman, dan teman-teman dapat melihatnya pada tabel ini teman-teman. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada video kali ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya.